Oke. Nah, di sini ada sifat yang perlu kita ingat, di mana sin 90 kurangi A sama dengan cos A. Oke, ini yang perlu kalian ingat-ingat. Terus ada cos fx. Nah, seperti ini. Ini ada dua sifat dan dua konsep yang perlu kalian ingat. Nah, kemudian pada soalnya tadi ada, kita tulis dulu soalnya, itu cos x ditambah 10 derajat dengan sin 2x min 10 derajat. Oke ya, benar ya soalnya. Nah, ini kalau misalnya kakak tulis kayak gini pun bisa ya. Sin 2x min 10 derajat sama aja kayak cos x plus 10 derajat. Oke, sama ya, karena dia sama. Nilainya sama. Oke. Nah, ini kita tahu ini bentuk A-nya, bentuk alfanya. Nih, sini ya. Ini bentuknya kurang lebih sudah seperti ini. Nah, kita ingin mengubah sin ini menjadi cos. Caranya gimana, Kak? Caranya pertama, kita tulis dulu. Tadi kan sin 90 derajat min A. Berarti pakai tinta hitam aja. Dikurangi. Kita tahu ya, fx-nya min 2x ditambah 100. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanya? Kak, boleh jelasin nggak kenapa 90 min X?
X plus 10 dari mana, Kak? Oke, kita jelasin ya. Tadi udah Kakak tulis dulu sengaja. Nah, ini kenapa 90 min Fx? Karena ini, oke. Nah, di sini kan sin 90 derajat min A sama dengan cos A. Nah, bentuknya tadi kan soalnya yang seperti ini. Tapi Kakak ubah biar dia lebih memudahkan kita kan. Sama aja, kita ubah. Jadi ini secara tidak langsung X plus 10 ini adalah A-nya ya, A-nya. Nah, terus karena di sini di soal itu 90 min A. Nah, sedangkan A-nya itu sorry. Oke. Nah, min A. A-nya itu yang ini kan, X plus 10. Nah, 90 min Fx. Fx ini sama aja kayak cos Gx. Cos Fx sama aja kayak cos Gx. Nah, ini kan udah dari rumusnya sana. Ini kalian jangan fokus sama ini dulu, tapi langsung ke sini aja. Jadi, ini 90 dikurangi Fx. Ini sama aja kayak Fx. Oke. Nah, jadi maka kita tulis 2x dikurang 10. 2x dikurang 10 di mana? Ini. Oke. Jadi 90 ini langsung pindah ruas ya. Ini Kakak pindah ruas ke sini jadi minus Fx nanti maka akan diketahui Fx-nya itu minus 2x plus 100 ya. Untuk mengubah sin menjadi cos-nya. Nah, Fx ini kan tadi cos-nya. Nah, jadi tadi berapa? Sin 2x min 10. Sin 2x min 10 ini kalian jangan bingung ini dari soalnya. Sama aja kayak cos sama dengan cos min 2x plus 100. 2x plus 100 dari mana? Dari sini. Kenapa, Kak? Kok min 2x plus 100? Karena tadi fx adalah cos alpha. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah, kan tadi ini sama aja kayak sin, ya kan? Berarti boleh dong Kakak ubah. Sinnya ini Kakak tulis dengan cos min 2x plus 100. Boleh ya? Biar kita udah menemukan sama-sama cos. Biar nanti kalau misalnya udah kita dapat semua ini, kita ubah menjadi cos, ya, nanti akan kita bisa kita operasikan lagi menjadi min 2x plus 100 ditambah x plus 10. X plus 10 dari mana? Dari sini. Cosnya tinggal kita ilangin ditambah K dikali 360. Masukin ke rumus yang oke. Paham? Ini GX-nya. Ya. Ada pertanyaan? Sampai sini? Iya, sama bingung juga. Oke. Gimana? Gimana? Tadi udah Kakak jelasin. Paham nggak? Itu yang tadi ya? Oke, sampai sini paham? Oke, paham Kak. Oke, nanti kita akan dapat, ini ada persamaan 1, di mana min 2x plus 100, ini dapat dari mana? Dari turunan, bukan turunan, sorry. Ini dapat dari, ini Kakak tulis lagi di bawah, tapi tanpa cos sama dengan cos. Masih bingung cos sama dengan cos, Kak? Ini, tadi, di sini ya. Nah, ini, oke, ya nggak? Sin 2x min 10 sama dengan cos min 2x plus 100 derajat. Ya, ini sama aja gini. Kalau misalnya kakak A sama dengan B, ya kan? Nilai A sama dengan B. Berarti, kalau misalnya kita dapat soal, ya, fx gitu. Nah, fx sama dengan B. Berarti, B ini kan sama dengan A. Berarti kakak boleh dong nulis B sama dengan A. Sama aja halnya dengan yang ini. Tadi kan cos-nya sin 2x min 10 itu sama dengan cos min 2x plus 100 derajat. Jadi, ini sin yang ini kakak ubah, sorry, sama dengan cos min 2x plus 100. Yang ini kan sama dengan nih, sama dengan kan tandanya, berarti boleh dong kakak tulis di sini. Jadi, sin 2x min 10 sama dengan cos min 2x plus 100. Paham? Paham nggak?
Melisa. Melisa paham? Eh, gimana nih? Melisa paham, Mbak? Oke, Kak. Oke, udah ya. Oke, udah paham. Kita dapat nih dua persamaan. Ini persamaan yang pertama dan ini persamaan yang kedua. Persamaannya dapat dari mana, Kak? Dari rumus yang sini. Ya, dari rumusnya. Ini sama aja kayak oke, yang open mic mau nanya atau gimana? Lah, Bisa dimatikan. apa sih? Remen sih balik mana pentas. Biasanya sing tuku lampu mau nganggur terus ya. Samaan 1 tadi ada minus 2x plus 100 derajat. Kakak tulis dulu ya. Nah, ini kita pindah. Yang x-nya tadi kan, jadi ini kita pindah ke sini ya. Jadi ini 10 derajat dikurang 100 tambah K dikali 360. Ini kita jabarkan aja deh. Udah ya, ini. Oke, sampai sini paham? Ini yang pertama. Ya, yang pertama. Nah, yang kedua ini kita tinggal kalikan dengan negatif. Ya, persamaan keduanya. Persamaan pertama kita kalikan dengan negatif. Jadi di sini negatif X, ini kita ubah negatif, kita kalikan negatif kan ya. Jadi negatif 10 ditambah K dikali 360. Oke. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kemudian kita cari permisalannya. Kita ambil permisalan. Misal, K-nya itu sama dengan minus 1. Nah, tadi kan ada yang nanya, Kak, kalau misal itu boleh beda-beda atau enggak? Terserah kita boleh. Karena selagi di syaratnya itu enggak ada, misal dia X kurang dari 1 atau X lebih dari 1, nah itu kita ngambil permisalan terserah kita nggak apa-apa. Oke, terus K-nya ini kita substitusikan ya, K-1 berarti 30 derajat kurang min 1. Oke, 150 derajat. K itu 120 atau minus 120, 120. Oh iya, ini minus 120. Minus 120. Ini minusnya kakak kalikan di sini. Karena ini kan K dikali 360 ya. Ini kan udah satu kesatuan. Jadi, Jadi bisa kita tulis dengan minus K dikali 120. Gitu ya. Jadi minusnya kakak taruh di depan sini. Nah, terus kita kali, kita ketemu hasilnya ketika K-nya ambil permisalan minus 1, maka ketemu 150 derajat. Kemudian kita ambil permisalan lagi. Oke, tadi itu kalau nggak salah di soalnya ada bilang gini ya. Syaratnya itu ada syaratnya
X itu lebih besar dari 0 derajat atau X lebih besar dari X kurang dari 180 derajat syaratnya. Oke, 150 ini sudah memenuhi atau belum? Sudah ya, karena 150 ini berada di antara 180 dan 0. Oke, ini sudah memenuhi 1. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalian sebenarnya bisa langsung eliminasi dari soalnya sih. Tadi kan udah 150 ya. Kira-kira yang berarti antara jawaban C, D, atau E. Nah, berarti kita cari lagi. Carinya gimana, Kak? Kita misalkan lagi. Kita misalkan lagi K-nya dengan minus 2 ya, misal. Kalau minus 2, dia lebih dari 180 atau enggak. Ini kakak udah dapat, buat mempersingkat itu dapatnya 270. Oke, ini lebih dari 180. Artinya ketika kita mengambil permisalan di bawah dari di atasnya minus 2, maka dia sudah tidak memenuhi syarat ini. Jadi cukup kita nggak usah coba-coba lagi. Langsung kita coba di K sama dengan 0. Ya. Ketika K-nya sama dengan 0 berarti 30. Oke, dapatnya berapa? 30 derajat. 30 derajat ada di antara ini? Iya, benar. Berarti udah tahu nih kita, ada 2 ya. 150 dan 30. Kira-kira udah ada jawabannya? Nah, jawabannya udah ada, itu D. Gitu, ya. Nah, kalau misal kalian mau mencari lagi, misalkan lagi, atau kalian penasaran nih, kok 120-nya belum diketahui ya? Tuh, caranya tinggal kita misalkan lagi. Kalau misalnya tadi 0, udah. Kalau misalnya K-nya ini sama dengan 1, yang 110 itu, coba ya, kita K sama dengan 1, K 300, 120. Jadinya berapa? 30 dikurang 120. Ini hasilnya negatif 90. Ini sudah tidak memenuhi. Oke, 110 dapat dari mana, Kak? Kita dapat dari persamaan yang kedua tadi. Persamaan kedua itu apa? Persamaan kedua tadi, sorry, itu ada minus 2X ya, ditambah 100 min X min 10 derajat tambah K 360. 360. K 36. Oke. Ini nanti dapat hasilnya X sama dengan 110 kurang K 360. Ini perlu kakak jelasin nggak? Ini kalian tinggal jabarin aja. X-nya dipindah ruas. Nah, itu sama aja kayak yang ini tadi. Ya, nanti kalian cari sendiri. Nanti ketika kita substitusikan K-nya itu sama dengan, sorry, K-nya sama dengan 0 ke persamaan yang kedua ini, maka didapat 110 dikurang 0 dikali dengan 360. Maka diketahui 110 K-nya. Itu jadi jawabannya sudah pasti yang D. Gitu. Kalau misalnya kalian udah nemuin 2, kalau menurut kakak ya, kalau kakak sih simpelnya kalau misalnya udah dapet 2 yang benar, ya udah berarti itu jawaban. Oke, next ada yang mau, Kak ini tadi namanya sifat apa? Aku mau mempelajari lebih lanjut. Ini namanya trigonometri yang materi fungsi trigonometri.